warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan kuliah luar biasa bersama Mr. TM dengan metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah, bertempat di kampus Taklim Makrifat Gresik Balung Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah agama itu adalah adanya hubungan kita dengan Allah. Nabi sampaikan agama adalah makrifat, awaluddin makrifat, akhiruddin makrifat. Diawali dengan kenal dan beserta berkekalan dengan Allah. Kenal dan beserta itu wajib ada hubungan. Nah, hubungan kita dengan Allah itu adalah memakai gelombang roh, bukan akal. Nah, sekarang ini agama telah rusak ya. Agamanya sebatas teori, pengetahuan yang itu sifatnya akaliyah, bukan rohaniyah. Semua orang tahu teori dengan membaca, diskusi, tanya jawab, tapi nggak ada satupun yang bisa praktek menembus akhirat. Padahal perintah ini jelas disampaikan Nabi, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu, berarti yang disuruh masuk berarti yang masih di luar. Entah disebut itu kalimat perintah atau saran atau ajakan, yang penting manusia dari yang awalnya di luar dirinya untuk bisa masuk ke dalam dirinya, dari jasmaniah akalnya menjadi rohaniah isi dalamnya. Secara akal gak mungkin ada hubungan dengan Allah, sama sekali gak mungkin, beda frekuensi ya. Akal baru tidur sudah hilang, apalagi mau mati. Sedangkan roh nunggu mati dulu baru rohnya bangkit, gak mungkin ada hubungan. Begitu akalnya mati, rohnya yang bangkit tuh, itu kan aneh. Sementara akalnya selama dipakai belajar pengetahuan, maka semua pengetahuan agama itu akan hilang begitu dia tidur, apalagi mati. Makanya nggak satu pun yang bisa menerangkan agama secara rohaniyah, secara kafah, secara akhirat, nggak ada. Semua hanya tahu tentang teori. Sedangkan teori kalau nggak tahu cara praktek, pasti hanya akan ada perdebatan. Karena teori kita kan masih menduga kebenaran yang disampaikan Quran dan hadis. Karena tidak dialami, tidak hakul yakin, semua kan masih bayangan. Maka bayangan si A dan si B pasti berbeda, dengan si C berbeda, dengan D berbeda. Maka agama teori hanya akan memunculkan debat yang berkepanjangan tanpa ada solusi praktek membuktikan. Agama telah rusak ya. Jadi agama sekarang itu kan orang tahunya dari bacaan Quran, hadis, kitab, diskusi, mudzakarah. Tapi kan nggak ada mengajarkan bagaimana agar
agamamu itu ada hubungan dengan Allah. Jadi agama itu ada hubungan dengan Allah. Lah manusia yang beragama adalah manusia yang terhubung dengan Allah atau terpimpin, atau bahasa Arabnya adalah subhatullah, atau manusia celupan Allah, manusia terpimpin Allah. Gelombangnya sampai, maka ada hubungan. Nah ini nggak bisa ya dengan teori, wajib lewat metodologi. Jadi orang ya memang tahu, syahadat dia tahu, sholat dia tahu, puasa zakat haji tahu, tapi kan nggak ada yang ngerti bagaimana cara agar sholatnya sampai, syahadatnya bersaksi, ibadahnya nyambung, nggak ada yang ngerti. Nggak ulamanya, nggak kiainya, Ustadz, Gus, Buya, Habib, nggak ada yang ngerti. Jadi teorinya pintar-pintar ya, maka banyak yang jualan itu. Jualan Habib, jualan ayat, jualan fatwa, jualan kostum, jualan amal soleh. Sudah kami sampaikan ya bahwasanya mereka ini sama sekali gak ngerti. Baru syahadat gak ada yang ngerti. Apa yang disaksikan dalam syahadat gak ada yang ngerti. Bagaimana cara mengingat Allah gak ada yang ngerti. Buru-buru mau sholat khusyuk, buru-buru mau mi'raj. Semua cuman teori ya. Jadi sholatnya gak bisa menembus akhirat, gak bisa masuk roh, gak ada sambungan dengan Allah di mana-mana ya. Makanya sekarang jangan kaget ya, dunianya ini sangat rusak. Kan yang rusak adalah karena agamanya telah rusak, ulamanya rusak, ulamanya menjadi kacungnya penguasa sesuai pesanan, sesuai dengan cuan. Padahal di sini ya notabene mayoritas muslim ya, agama yang mayoritas muslim terbesar. Di sini banyak ulama, kiai, ustadz, Gus, Buya ataupun Habib. Kenapa nggak ada yang bisa menerangkan apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Itu parah sekali. Dan inilah kenyataan ya, bahwasanya mereka sudah Islam ngakunya, sudah haji, sudah lulusan pesantren, tetapi ternyata akhlaknya pada brengsek semua ya. Mulai politikusnya, apa aja semua lah. Jadi sekarang ini kita dipertontonkan dengan kemunafikan ya di mana-mana. Apalagi ini mau menjelang musim politik ya, kampanye menjelek-jelekan orang, kemudian semuanya punya kepentingan, umat digoblok-goblokin, pesantren dipengaruhi suaranya, ulamanya pun ditarik-tarik ke sana kemari, pro dan kontra. Semua ini terjadi karena rusaknya agama. Jadi saya aja sampai malu ya. Jadi kalau ada orang salam ya, saya sengaja nggak jawab. Dia bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya jawab ya. Dia kemudian protes, kenapa salam saya nggak dijawab? Saya tuh malu ya, kalau dibilang umat Islam tuh malu saya. Karena di luar Islam tuh ya menakutkan, teroris, full intrik politik, dukun. Makanya saya bilang, sudahlah sebut saja saya ini Hindu atau Buddha atau apa, Kristen sembarang ya. Kalau Islam seperti itu mending saya nggak disebut Islam ya. Ini pribadi nih.
Karena setahu saya Islam nggak seperti itu. Koruptor, KKN, nepotisme, itu kan kita lihat sehari-hari. Hukum dijual belikan, hakim, jaksa, penegak hukum, semuanya. Inilah kondisi bangsa ini sekarang ya, karena agama telah rusak ya. Kenapa kok demikian drastis ya? Di sini mayoritas Muslim, ulamanya banyak, tapi brengseknya paling parah ya. Jualan ayat di mana-mana. Mereka pintar ngaji semua. Waktunya 5 waktu ya sholat mereka. Waktunya nyolong ya nyolong, waktunya perempuan ya perempuan, narkoba ya narkoba. Jadi lucu-lucuan ya, cuman sebatas ilmu akal. Agama tidak membekas karena tidak masuk ke Islam secara kafah, jasmani dan rohani. Makanya dakwah taklim ma'rifat ini keras ya, karena kami menerangkan metodologi, tapi dimusuhi banyak orang. Sekarang kami punya statement, kami nggak menerima murid lagi. Biar kalian cari ulama yang lain ya, yang bisa menuntunmu, kalaulah ada ya. Sudah syahadat gak ada yang ngerti, berzikir akan Allah gak ada yang ngerti, zikirnya cuman ucap-ucap saja, atau pegang tasbih, atau dengan apa itu. Nah secara ilmiah coba, apa yang mau kau ingat sementara dia laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah terbayang dalam bayangan makhluk. Makanya sholat sekarang sudah nggak ada yang ingat Allah, nggak ada yang nyembah Allah. Ngaku ya kan gampang, cuman cangkem tok, mulut tok kan gampang. Apa yang kau sembah dalam sholatmu? Allah tanya. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Allah tanya. Lah apanya Allah yang kau ingat? Nggak ada yang ngerti. Umatnya diadu dengan pendapat, kau goblok tapi merasa pintar, merasa umat yang paling benar. Saya mending dianggap Hindu ya, atau Buddha atau Kristen ya, daripada Islam seperti itu. Saya malu jadi orang Islam kalau kayak gitu ya. Jadi yang berhubungan dengan saya, salammu dengan cara Islam gak akan saya jawab ya. Saya juga gak menerima murid lagi. Terserah kau bilang apa, saya gak peduli dengan omongan orang ya. Saya hanya menyampaikan metodologi, tapi bagi yang telah di dalam ini saja. Kami sudah tutup pintu ya. Kemarin kami tawarkan door to door, gak ada yang mau. Semua orang mencibir ya, menolak, menganggap kami sesat. Yang sesat gak mungkin terbuka di publik. Kalau bukan yang asli, mutlak dan ilmiah, gak mungkin berani ngomong di publik. Makanya ini kenyataan sekarang ya. Agama telah rusak ya, Islam telah rusak ya, karena kehilangan cara untuk tersambung akan Allah. Selama kau gak ada sambungan dengan Allah, kau tidak beragama sebenarnya. Walaupun jasmanimu sholat tunggang-tungging, sudah pakai peci, sudah pakai gelar Habib, bagi saya nothing ya, bullshit, omong kosong. Agama gak seperti itu. Jadi agama itu adalah ada hubungan kita dengan Allah. Manusia ini terpimpin Allah, diawali dengan makrifat, kenal Allah, dan diakhiri dengan makrifat beserta berkekalan dengan Allah. Jadi nggak mungkin kalau kamu beserta dengan sesuatu, kenal sesuatu, tapi ketika ditanya kamu nggak ngerti sama sekali. Yang mana yang Allah di dunia ini? Kok gak ada yang ngerti? Yang mana yang kau sembah? Gak ada yang ngerti. Yang mana yang kau pertuhankan? Gak ada yang ngerti. Berarti kamu masih menyembah angan-anganmu sendiri. Makanya jangan kaget, politisi di sini brengsek semua, ulamanya brengsek ya. Ulama-ulama dunia yang jualan ayat itu.
pendidikan rusak ya, ekonomi rusak, jualan sumber daya alam, kemudian kebijakan-kebijakannya rusak, politisi yang menghalalkan segala cara, hukum yang dijual belikan, ulama yang jualan agama. Itu tontonan kami hari-hari. Saya mending Hindu ya, mending Buddha, mending Kristen ya, daripada Islam seperti itu. Malu saya ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Suksma, puji Tuhan, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.